Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata, bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu,
akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah live streaming saudara. Kita percaya semua diberkati, baik saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Saya percaya kita semua diberkati melalui ibadah live streaming 17 Mei 2020. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Mari saudara siapkan hati saudara untuk menyembah Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Tuhan, kami minta hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat-Mu memenuhi kami di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang di rumah. Penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Kami juga minta diurapi oleh Roh Kudus. Urapi kami Roh Kudus. Urapi kami juga yang ada di tempat ini. Urapi kami semua. Urapi juga saudara-saudara kami yang ada di rumah. Urapi kami semua Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu, buat urapan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, buat urapan-Mu Roh Kudus. Saat ini kami disegarkan kembali iman kami, roh kami Tuhan Yesus, jiwa kami, tubuh kami dikuatkan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sungguh baik buat kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu dalam ibadah raya live streaming tanggal 17 Mei 2020. Tuhan berkati kami semua, berkati juga saudara-saudara kami yang ada di rumah. Di rumah Tuhan, Kau berkati dengan berkat yang sama, itu berkat yang berlimpah-limpah. Mari Tuhan Yesus, Kau terus berbicara buat kami semua, apa yang menjadi isi hati-Mu. Mari Roh Kudus, Kau apa yang menjadi isi hati-Mu, Roh Kudus, Kau berikan buat kami Tuhan Yesus Kristus, sehingga
melalui firman Tuhan yang disampaikan, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, dan kami disegarkan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Pagi siang hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya melalui firman Tuhan yang disampaikan, kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara yang ada di rumah, pasti diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus sudah banyak mendengar firman Tuhan melalui divisi pengajaran GBI Gatot Subroto. Dan kami percaya juga, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bahwa banyak karunia-karunia yang Tuhan berikan, seperti 5 jabatan. Tapi saya percaya hari ini pasti karunia yang Tuhan berikan, yaitu karunia memberi itu juga menjadi karunia buat kita sebagai orang percaya. Saya hari ini mau menyampaikan kebenaran firman tentang memberi yang terbaik. Sesuai dengan firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anak yang tunggal? Itu Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 ini adalah berbicara tentang kasih agape, kasih Allah, kasih yang tulus, kasih yang murni, dan kasih yang tidak menuntut balas. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kasih Allah, yaitu dengan kasih agape itu meneladani bahwa sifat yaitu memberi. Memberi adalah budaya dalam kerajaan Allah, karena memberi adalah sifat dari Bapa surga. Saya percaya memberi ini adalah merupakan sifat dari Tuhan Yesus sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga melakukan yang Tuhan ajarkan, yaitu karunia memberi? Kalau belum, mari kita sama-sama belajar. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Bapa surgawi adalah Allah yang suka dan senang memberi. Kalau Bapa kita, Bapa surgawi, senang memberi atau suka memberi, bagaimana kita dengan anak-anaknya? Apakah anak-anaknya juga mengalir sifat dari bapaknya yang suka memberi? Saya percaya kalau kita berkata bahwa kita memiliki Bapa surgawi, memiliki Bapa, pasti sifat dari Bapa itu mengalir dalam kehidupan anaknya. Mari saudara-saudara, kalau saudara rindu dan mau mulai beriman, percaya dengan memberi, bahwa di dalam Alkitab tercatat ada 612 kata iman, ada 185 kata pengharapan, ada 773 kata kasih, ada 2292 kata memberi. Wow, ternyata kata memberi tercatat dalam Alkitab lebih banyak. Berarti Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu memberi sesuai dengan firman Tuhan. Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu.
karena ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memberi, pasti kita akan diberi oleh Tuhan. Yang setuju, mari sama-sama katakan amin. Firman Tuhan berbicara banyak tentang memberi, karena memberi adalah ekspresi daripada iman, pengharapan, dan kasih. Kasih dan memberi selalu berjalan bersama-sama, saudara. Kita bisa memberi tanpa kasih, tetapi kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada beberapa prinsip kebenaran tentang memberi. Oleh sebab itu, saudara, mari kita simak baik-baik poin demi poin, supaya saudara dan saya diberkati. Melalui firman ini, saya percaya saudara pasti diberkati, karena kita tahu firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan pasti digenapi dalam setiap hidup orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang pertama, memberi membawa kita untuk dekat dengan Tuhan. Ingat saudara, memberi membawa kita untuk dekat dengan Tuhan. Dengan memberi, kita dibawa dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Uang seperti magnet, cenderung menarik kita, hati kita ke tempat di mana kita taruh uang kita. Tapi Tuhan tidak mau uang menjadi magnet, melainkan uang menjadi sarana untuk kita memberkati, memberi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itu firman Tuhan jelas berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jelas, ini mengajarkan kita untuk uang itu tidak membuat hati kita cenderung fokusnya kepada uang, melainkan uang harus menjadi sarana untuk kita memberi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat kita memberi uang kita kepada Tuhan, itu seperti magnet menarik kita mendekat kepada Tuhan. Jika kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, yaitu salah satunya uang, dan taat kepada firman Tuhan dalam hal memberi, maka Tuhan akan mempercayakan harta yang sesungguhnya. Bahkan Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah pasti memiliki kesukaan, yaitu gaya hidup seperti Bapa kita atau Tuhan kita, Yesus Kristus. Selanjutnya saudara, kita masuk poin yang kedua. Yang poin yang kedua adalah memberi mematahkan cengkraman materialistis. Itu Matius 6 pasal 6 ayat yang keempat. Alkitab berkata, kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Allah juga kepada Mammon. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jelas saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi Alkitab berkata kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Allah juga kepada Mammon. Orang yang materialistis
adalah orang yang dikendalikan oleh uang dan mamon. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semua yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara yang ada di rumah tidak dikendalikan oleh mamon. Semua kita ada dalam kendali Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Jadi orang materialistis tidak bergantung kepada Tuhan, melainkan kepada uang dan materi. Orang yang materialis tidak sepenuhnya dia bergantung kepada Tuhan, melainkan dia bergantung dengan kekayaan, yaitu berupa uang dan materi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tipe orang materialis seperti itu saudara. Orang bertipe materialistis adalah mereka yang mengukur segala hal dengan materi. Inti dari materialistis adalah mendapatkan yang lebih banyak lagi untuk dirinya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi salah satu cara untuk mengalahkan gaya hidup materialistis, cinta uang adalah dengan memberi. Saudara, kita masuk di poin yang ketiga. Ini poin yang luar biasa saudara, dahsyat saudara. Memberi adalah kunci kebahagiaan saudara yang dikasih. Wow, luar biasa. Amin saudara yang dikasih. Memberi adalah kunci kebahagiaan. Kalau saudara mau berbahagia, mari memberi. Saudara yang dikasih Tuhan, kebahagiaan ini ditulis dalam bahasa asli adalah makarios saudara. Sebelum kita bahas di poin yang ketiga, kita membaca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, Tuhan Yesus telah mengatakan adalah lebih berbahagia, garis bawahi berbahagia saudara, memberi daripada menerima. Kenapa tidak tertulis lebih baik? Tetapi firman Tuhan berkata lebih berbahagia. Jadi kata bahagia dalam ayat ini dipakai kata makarios. Kata makarios adalah bahagia yang benar-benar berasal dari dalam. Bukan karena dari luar kita bisa berbahagia, tapi merupakan dari dalam hati kita memancar keluar kebahagiaan. Roma pasal 15 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Allah adalah sumber damai sejahtera. Kalau saudara bahagia, berarti hidup saudara, dalam hidup saudara ada Allah. Sedangkan Allah adalah sumber bahagia. Dalam kata bahagia bukan segera dipicu dengan hal-hal yang berasal dari luar, seperti kekayaan, keinginan mata dan lain sebagainya. Puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya kalau orang yang suka memberi, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mempunyai ciri yang ciri khusus. Itu dia bisa berkata seperti dalam pujian ini. Kita sama-sama memuji Tuhan. Ciri khas ini ciri khas orang yang suka memberi. Dia menaikkan pujian dan persembahan yang terbaik hanya bagi segalanya. Mari saudara, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yang kita miliki semua ini daripada diberikan oleh Tuhan buat kita orang percaya, saudara. Persembahan yang terbaik hanya bagi
Jadi berbahagia buat dunia berarti menerima dan menerima lebih banyak lagi. Jadi saudara, tetapi berbahagia menurut firman Tuhan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu adalah berbicara tentang firman Tuhan, saudara. Dan kita masuk ke poin yang keempat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saudara mau berinvestasi, berinvestasilah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu di poin yang keempat. Memberi adalah investasi untuk kekekalan. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan memberi kita menginvestasikan untuk kekekalan. Saudara, kita baca dalam Timotius 1 Timotius 6 ayat 18 sampai dengan 19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya garis bawahi dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya juga garis bawahi. Kita hidup di dunia ini sementara. Hidup yang sebenarnya nanti kita hidup akan bersama-sama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak akan membawa uang dan harta kita saat meninggalkan dunia ini, saudara. Ayub pasal 1 ayat yang ke-21 jelas firman Tuhan tertulis, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ingat saudara, memberi, firman Tuhan dikatakan 1 Timotius 6 ayat 18, dikatakan orang yang kaya dalam kebajikan, kaya dalam memberi, kaya dalam membagi, saudara. Orang memberi tidak hanya dalam kehidupan berkelimpahan. Contoh dalam firman Tuhan, seorang janda waktu memberikan persembahan 2 keping uang itu, Tuhan Yesus berkata, dia memberikan persembahan lebih besar dari semua orang yang ada di tempat itu. Karena apa? Tuhan Yesus berkata, dia memberikan seluruh hidupnya, seluruh nafkahnya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sehingga kita mengumpulkan harta yang abadi di surga. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini saya berkata, orang yang memberi, firman Tuhan dikatakan orang yang kaya dalam memberi. Saudara mau kaya? Banyak orang memberi. Saudara akan menjadi orang yang kaya dalam memberi, dalam membagi, dalam memberi dalam kebajikan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita punya kasih, kita dapat memberi. Dan kasih dan memberi harus berjalan bersama-sama. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi kita semua diberkati melalui firman ini, saudara. Dan ingat saudara, memberi adalah gaya hidup, lifestyle Bapak kita, saudara, Tuhan Yesus, yang menjadi teladan, selalu mengajarkan kita untuk memberi. Saya undang saudara-saudara yang di tempat ini maupun saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita bersatu dalam doa. Setelah firman disampaikan, kita percaya, saudara, hari ini kita diajarkan satu hal rahasia tentang kebenaran firman. Oleh sebab itu, saudara, saya percaya semua kita bisa dikatakan termasuk orang yang kaya dalam hal memberi, dalam hal membagi, dalam hal kebajikan, saudara. Mari kita satukan hati dalam berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran
kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah kami mendapatkan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan yang berasal dari dalam hati kami Tuhan, bisa memancar keluar. Kebahagiaan itu membuat kami tidak khawatir, tidak takut, tidak gelisah saat ini dalam keadaan situasi yang Tuhan Yesus, saat ini situasi wabah COVID-19 Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan, kami semua percaya bahwa Engkau pasti memberkati kami semua, memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kami, sehingga kami sebagai orang-orang percaya tetap kuat, tetap teguh, tetap percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus selalu senantiasa melakukan apa yang Engkau sudah ajarkan, yaitu banyak memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Baik berkat kesehatan, berkat hubungan keluarga, maupun berkat materi Tuhan Kau berkati dengan berlimpah-limpah. Sehingga dalam situasi wabah virus corona ini Tuhan, kami tetap Kau pelihara dan Kau jagai dengan berkat kasih setia Tuhan yang selalu tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum itu mari kita katakan Mari kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa syafaat untuk pemimpin-pemimpin kita, bapak rohani kita, saudara. Biar kita diberkati dengan berkat yang sama,
berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah buat kita semua orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya undang saudara-saudara di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari sama-sama kita bersatu hati berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa maupun bapak rohani kita. Saat ini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa untuk pemimpin atau bapak rohani kita, gembala sidang kita GB Jalan Gatot Subroto, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tuhan berkati gembala sidang kami, Pak Niko. Tuhan berikan kesehatan, berikan umur panjang, berikan terus pengurapan yang baru buat gembala sidang kami, Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau pakai hamba Tuhan Pak Niko ini dengan secara luar biasa, menjadi berkat untuk bangsa-bangsa, menjadi berkat untuk negara kami Indonesia, Tuhan Yesus. Berkati dalam pelayanannya, semuanya Tuhan Kau berkati. Berkati istrinya Bu Hermin, berkati biar dia sebagai tiang doa buat menopang Pak Niko dalam pelayanannya. Tuhan, terima kasih juga keempat wakilnya, berkati keempat wakilnya Tuhan, biar juga dengan berkat yang sama Kau berikan buat keempat wakilnya. Ikat mereka dengan tali kasih-Mu sehingga mereka boleh bergandengan tangan melayani Engkau. Berkati juga Tuhan Yesus Gembala Rayon 1H Pendeta Budianto Totong, Tuhan Yesus. Berkati dengan urapan yang baru, hadirat memenuhi Gembala Rayon kami, Bapak Pendeta Budianto Totong, Tuhan Yesus. Tuhan berkati umur panjang, kesehatan Tuhan. Juga berkati dalam segala hal yang dikerjakan yang Kau buat berhasil. Berkati Ci Alien Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah, biar dia boleh menjadi tiang doa buat Pak Totong, Tuhan Yesus. Untuk dalam segala hal, Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga Wakar Rayon, Pak Yones Raja Guguk, Tuhan Yesus. Juga berkati Bu Olga, ikat mereka dengan tali kasih-Mu, biar juga mereka bergandengan tangan melayani Engkau, Tuhan Yesus. Berkati juga gembala-gembala cabang Rayon 1A, Tuhan juga dengan berkat yang sama. Tuhan, saat ini kami berdoa di era Pentakosta yang ketiga, penuaian yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan, kami percaya Kau akan melibatkan kami semua, khususnya gereja Jalan Gatot Subroto maupun Rayon 1A, untuk terlibat dalam penuaian besar yang terakhir ini, Tuhan Yesus. Tuhan, berkati juga pemimpin bangsa kami, Presiden dan Wakil Presiden, Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, dan Kabinet Menterinya. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Berkati juga Tuhan negara kami yang saat ini terinfeksi wabah virus corona, Tuhan. Tuhan, biar Tuhan semua wabah ini boleh diselesaikan dalam nama Yesus. Tuhan, kami selalu diajarkan oleh Engkau untuk menghardik badai maupun topan, yaitu COVID-19 maupun krisis ekonomi. Diam, tenanglah. Biar ini boleh terjadi, Tuhan, digenapi melalui Engkau, Tuhan, sehingga bangsa kami diluputkan dari krisis ekonomi, wabah COVID-19 maupun krisis ekonomi, dan bangsa kami boleh beraktivitas normal kembali dan ekonominya juga dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk saudara-saudara yang ada di rumah. Tuhan, berkati di rumah-rumah maupun yang ada di tempat ini dengan berkat yang sama, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, Tuhan Yesus, kami memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kami mengangkat tangan kami dengan iman percaya kepada Engkau. Berkat yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Allah Bapa melalui Anak yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah.
limpah.